Selamat bertemu kembali dalam seri kuliah online minggu kedua, mata kuliah perubahan sosial. Materi kuliah minggu kedua kali ini adalah pendekatan teori-teori modern terhadap perubahan sosial dengan tutor Dr. I. Ketut Surya Diarta MA. Pendekatan equilibrium. Equilibrium artinya keseimbangan. Dilihat dari segi teori, pada prinsipnya pendekatan ini mengatakan bahwa syarat kehidupan suatu masyarakat adalah adanya keseimbangan atau equilibrium di antara bagian-bagian yang terdapat di dalamnya. Apabila ada faktor yang masuk dalam mengganggu keseimbangan antar bagian-bagian tersebut akan mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan yang demikian itu, masyarakat akan mengusahakan tercapainya keseimbangan, equilibrium, yang baru, dari kondisi keseimbangan sebelumnya sampai ke kondisi yang baru. Disitulah terjadi proses perubahan sosial. Dalam membicarakan perubahan sosial dengan pendekatan equilibrium ini, tokoh ilmuwan sosial yang tidak boleh dilewatkan adalah Talcott Parsons. Dengan teori struktural fungsionalnya, Talcott Parsons tergolong mendominasi teori-teori sosiologi di Eropa dan Amerika sejak akhir Perang Dunia Kedua sampai ke pertengahan tahun 60-an. Sebenarnya teori Parsons mengenai perubahan sosial selain dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan equilibrium, juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok evolusi sosial, evolutionary approach, atau ke dalam pendekatan system approach. Penekanan dasar Parsons mengenai kehidupan masyarakat ialah adanya stabilisasi dan keteraturan yang harmonis. Dalam hubungan ini ia mengemukakan konsep homeostalik yang merupakan konsep sentral dalam pendekatan equilibrium. Konsep homeostalik menunjukkan kepada kondisi dari suatu sistem sosial di mana keadaan bagian-bagian atau sub-subsistemnya maupun hubungan-hubungan saling ketergantungan antar subsistem tersebut sedemikian rupa harmonisnya, seimbangnya, sehingga perubahan sekecil apapun yang terjadi pada salah satu dari subsistemnya akan diikuti oleh perubahan pada unsur-unsur lainnya sampai terjadinya perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Demikianlah terjadinya proses perubahan sosial menurut Talcott Parsons, yaitu bermula perubahan bertahap di antara bagian-bagian kehidupan masyarakat, atau yang tadi kita istilahkan subsistem dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong perubahan sistem sosial itu sendiri secara keseluruhan. Proses terjadinya perubahan sosial itu sendiri menurut Parsons, tidak terlepas dari proses pemenuhan fungsi-fungsi masyarakat. Untuk menjelaskan lebih lanjut proses perubahan itu, terdapat 4 fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat atau setiap sistem sosial, agar masyarakat atau sistem sosial yang bersangkutan dapat hidup berkembang. Fungsi dasar ini oleh Parsons diistilahkan dengan functional prerequisite atau prasejarah fungsional. 1. Fungsi penyesuaian diri. Setiap sistem sosial haruslah berkemampuan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, adaptation, dalam kehidupan masyarakat. Fungsi adaptasi ini dijabarkan melalui berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. 2. Fungsi pencapaian tujuan, goal attainment. Setiap sistem sosial harus memiliki suatu alat atau instrumen untuk memobilisasi sumber daya yang ada supaya tujuan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Penjabaran fungsi ini dalam kehidupan masyarakat yaitu adanya sistem politik, serta sistem penyatuan personel dan wewenang masing-masing unsur masyarakat. 3. Fungsi integrasi. Setiap sistem sosial harus berkemampuan mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagian sub-subsistemnya, serta membangun cara-cara untuk mempertahankan kesatuannya, integrasi. Dalam kehidupan masyarakat fungsi ini dilakukan melalui pembentukan lembaga atau institusi-institusi kemasyarakatan. 4. Fungsi pemeliharaan pola keseimbangan, pattern maintenance. Setiap sistem sosial harus mampu mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang. Dalam kehidupan masyarakat,
Fungsi ini dilakukan dengan adanya sistem kontrak sosial, penetapan norma-norma, serta sistem hukum. Dalam masyarakat pertanian, tuntutan ekonomi masih relatif sederhana sehingga fungsi adaptasi masyarakat juga masih sederhana. Setiap keluarga melakukan kegiatan ekonomi pertanian secara bersama-sama tanpa spesialisasi yang jelas. Dalam kondisi tersebut, pembagian kekuasaan, wewenang dan peranan terjadi di antara warga masyarakat yang masih tradisional, biasanya didasarkan pada faktor keturunan, faktor usia, dan jenis kelamin. Fungsi goal attainment, lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk juga masih terbatas, sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat yang penuh nilai kekerabatan. Karena fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan belum luas keragamannya, maka struktur lembaga untuk menampungnya juga terbatas. Maka fungsi integrasi juga masih sederhana. Untuk menjaga kestabilan, fungsi pemeliharaan keseimbangan, kontrol sosial langsung secara informal sangat efektif. Warga masyarakat yang mencoba mengganggu ekuilibrium atau keseimbangan masyarakat tersebut akan cepat terdeteksi oleh sistem kontrol sosial yang ada. Dalam masyarakat modern, industri, perkembangan lingkungan menuntut peningkatan adaptasi masyarakat, kegiatan ekonomi makin beragam dan terspesialisasi, kegiatan produksi sudah keluar dari rumah tangga ke pasar atau ke pabrik-pabrik, diferensiasi dan spesialisasi makin luas, sehingga makin dituntut efisiensi untuk meningkatkan produktivitas. Fungsi politik untuk pencapaian tujuan masyarakat tidak lagi dalam bentuk pembagian wewenang, kekuasaan dan peranan berdasarkan keturunan, usia dan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kemampuan dan prestasi individu, demokratis, untuk menjamin integrasi masyarakat. Makin banyak institusi yang terbentuk, makin banyak kelompok masyarakat berdasarkan bidang spesialisasi masing-masing. Demikian pula untuk menjaga fungsi pemeliharaan keseimbangan, kontrol sosial tradisional tidak lagi efektif, tetapi diganti oleh media kontrol yang modern seperti pers. Bahkan untuk pengembalian kepada keseimbangan sistem, maka diperlukan aturan-aturan positif seperti sistem hukum dan lembaga peradilan. Proses perubahan sosial tersebut akan berjalan terus, sesuai dengan berkembangnya faktor-faktor lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang senantiasa menuntut peningkatan daya penyesuaian diri dari masyarakat terhadap perkembangan tuntutan lingkungan. Tokoh lain yang juga amat penting dikemukakan dari kelompok pendekatan equilibrium ini ialah William F. Ogben, yang terkenal dengan teori kesenjangan budaya, cultural lag. Pendapat Ogben tentang perubahan sosial mirip dengan penjelasan teori evolusi yang menekankan adanya perubahan secara perlahan dan bersifat akumulatif sejalan dengan bertambahnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus-menerus berlangsung. Menurut Ogben, perubahan sosial akan terjadi apabila terjadi kesenjangan di antara berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini Ogben melihat bahwa kehidupan material dipicu oleh perkembangan teknologi sebagai faktor utama kesenjangan budaya. Suatu kesenjangan budaya, cultural lag, berlangsung jika satu atau dua bagian dari sistem budaya masyarakat telah berubah. Hal ini akan mengakibatkan unsur budaya yang lain tertinggal, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan alat-alat modern di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang nilai-nilai budaya lama, misalnya dalam hal norma, pergaulan, adat istiadat, dan sebagainya, jelas akan menimbulkan keguncangan masyarakat. Keadaan ini oleh Ogben diistilahkan dengan cultural lag, kesenjangan budaya. Dalam keadaan yang demikian itu, secara bertahap akan terjadi proses penyeimbangan kembali, di mana aspek-aspek kebudayaan yang tertinggal akan mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat mencapai suatu nilai baru yang kembali serasi dengan kemajuan aspek kebudayaan lain. Dalam hal ini terutama aspek kebudayaan material, yang telah terlebih dahulu berubah. Keseimbangan yang kembali dicapai tersebut tidak akan bertahan lama, mengingat cepatnya proses perubahan dalam kebudayaan material. Dengan segera akan terjadi lagi kondisi kesenjangan budaya, cultural lag, yang baru.
yang pada gilirannya kembali mendorong adanya perubahan. Pendekatan modernisasi intisari pandangan kelompok ini adalah bahwa proses terjadinya perubahan sosial berkorelasi dengan proses industrialisasi yang ditandai oleh penemuan dan penggunaan alat-alat teknologi modern dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga pendekatan ini lebih menekankan pada adanya faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi sebagai pendorong utama berlangsungnya perubahan sosial. Acuan yang menjadi dasar perkembangan masyarakat menurut mereka adalah pembangunan ekonomi. Dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang secara bertahap berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut, masyarakat menggunakan alat-alat yang disebut teknologi, mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai pada jenis-jenis teknologi yang modern. Dalam masyarakat tradisional yang didominasi oleh lingkungan pertanian, pembangunan ekonomi masyarakat bertumpu pada kegiatan pertanian dengan segala aspek-aspek kehidupan sosial yang terkait dengan pertanian. Masyarakat agraris tradisional masih relatif dan sederhana tuntutan kehidupannya, yakni sekedar untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, subsisten. Dengan demikian, skala-skala kegiatan ekonomi juga masih relatif terbatas. Alat atau teknologi yang digunakan juga masih bersifat sederhana, sekedar untuk mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan bahan-bahan sesuai dengan keperluan pokok keluarga. Aspek sosial yang terkait dengan kegiatan ekonomi sederhana ini ialah kehidupan masyarakat yang masih kurang didiferensiasi atau kurang terspesialisasi. Boleh dikatakan semua warga masyarakat adalah warga rumah tangga tani. Karena semua rumah tangga kegiatan ekonomi utamanya di bidang pertanian, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain juga dilakukan oleh kalangan rumah tangga pertanian tersebut. Karena tidak ada spesialisasi, maka satu unit rumah tangga dapat melakukan banyak kegiatan yang langsung berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan mereka. Karena sebagian besar keperluan hidup dapat dipenuhi oleh kegiatan suatu unit rumah tangga, maka masyarakat tidak memerlukan berbagai macam lembaga untuk menampung aktivitas tersebut. Lembaga-lembaga masyarakat yang perlu ada adalah lembaga yang secara turun-temurun berfungsi dalam masyarakat. Perkembangan lingkungan menimbulkan kebutuhan hidup yang makin tinggi dan beragam bagi warga masyarakat, di satu pihak, dan tingkat kecerdasan serta akal budi warga masyarakat, di lain pihak juga meningkat, maka terjadilah proses peningkatan skala dan intensitas pembangunan ekonomi yang menjadi dasar perubahan sosial yang lebih besar. Kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan untuk melahirkan alat-alat teknologi modern yang pada gilirannya memberikan mereka kegiatan utama. Dengan demikian terjadilah proses modernisasi yang bergandengan dengan pembangunan ekonomi, yang kemudian dikenal dengan proses industrialisasi. Dengan bantuan teknologi baru yang dapat melipat gandakan produksi masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, misalnya dalam hal bahan makanan, tidak lagi semua rumah tangga menjadi petani. Sebaliknya, semakin beragam kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial lainnya yang dapat dilakukan secara khusus, maka terjadilah apa yang disebut proses diferensiasi, pembedaan, dan spesialisasi dalam kegiatan-kegiatan warga masyarakat, satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Dengan proses yang demikian itu, maka makin banyak pula lembaga atau organisasi-organisasi usaha yang perlu dibentuk. Dalam perkembangan yang demikian itu, di mana faktor pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang menjadi sumbernya, terjadilah proses perubahan sosial yang ditandai oleh perubahan-perubahan sebagai berikut. 1. Aspek teknologi. Masyarakat sudah beralih dari penggunaan teknologi sederhana yang diwarisi dan dikembangkan secara sederhana, kepada alat-alat modern yang diciptakan berdasarkan hasil-hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dalam bidang pertanian,
masyarakat sudah meninggalkan orientasi bertani secara subsisten atau hanya bertani sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya sehari-hari. Mereka sudah berorientasi komersial, dalam arti bahwa mereka melakukan pertanian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak guna memenuhi kebutuhan hidup yang makin berkembang, baik pada masa kini maupun pada masa depan. Tiga, dalam kegiatan industri, masyarakat meninggalkan alat-alat yang digerakkan tenaga manusia atau hewan, beralih ke alat-alat bertenaga mesin yang digerakkan oleh energi listrik. 4. Dalam aspek ekologi, konsentrasi pemukiman penduduk secara bertahap beralih dari ekologi desa tani, rural agraris, ke dalam ekologi kota-kota, urban. Penyesuaian ekologis yang demikian ini tentunya akan menimbulkan berbagai dampak atau konsekuensi sosial dalam kehidupan masyarakat. 5. Di bidang politik, dari sistem pembagian kekuasaan dengan wewenang berdasarkan asas kekerabatan dan primordialisme, ke dalam sistem politik yang demokratis. 6. Dalam bidang pendidikan, proporsi penduduk yang buta huruf berkurang, dibarengi dengan proporsi penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pendidikan, dominasi keluarga atau orang tua menjadi makin berkurang, digantikan oleh dominasi lembaga pendidikan formal di masyarakat yakni sekolah. 7. Dalam bidang keagamaan, religi, masyarakat makin meninggalkan sistem kepercayaan mistik dan dogmatis, menjadi lebih nasional dalam memenuhi dan mengamalkan ajaran agama. Terjadi proses sekularisasi dalam mempersepsikan manusia dan alam sekitarnya. 8. Dalam kehidupan keluarga ditandai dengan makin ditinggalkannya bentuk keluarga besar, extended family, digantikan oleh bentuk keluarga inti, nuclear family. Perubahan ini dibarengi dengan perubahan sistem pembagian peranan di dalam anggota keluarga, dari sistem peranan berdasarkan jenis kelamin dan umur, kepada sistem berdasarkan sumber daya, resources, yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Pendekatan konflik dalam teori-teori perubahan sosial dapat dibedakan antara lain, teori konflik versi klasik dan teori konflik versi modern. Dalam pembahasan mengenai teori-teori perubahan sosial klasik, khususnya ketika membahas pandangan-pandangan Karl Marx, pendekatan konflik ini memerlukan banyak pembahasan pemikiran Karl Marx yang menjadi pangkal tumbuhnya pendekatan konflik. Dalam banyak hal, pandangan tokoh klasik lainnya yakni Max Weber, juga dapat dipandang sejalan dengan pendekatan konflik, jika Marx lebih memfokuskan diri pada konflik antara kelas-kelas masyarakat dalam mempertahankan kepentingan ekonominya, terutama antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja, maka pandangan Weber lebih berfokus pada konflik antara kelompok penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Kemudian teori konflik versi klasik tersebut dianggap telah tenggelam di kalangan sosiolog Amerika dan Inggris selama paruh pertama abad ke-20. Kebangkitan kembali teori konflik dalam versi modern dimunculkan oleh tokoh-tokoh seperti R. Dahrendorf, John Rex, dan D. Lockwood sejak tahun 1960-an. Mereka pada dasarnya mengembangkan dan mempertahankan konsep konflik sebagai penggerak perubahan sosial. Akan tetapi mereka pun menolak beberapa aspek pemikiran Marx terutama yang menyangkut pandangan metafisiknya. Dalam pendekatan konflik versi modern ini Dahrendorf dan kawan-kawan membahas fenomena konflik sosial dan konteks pemikiran struktural fungsional. Seperti diketahui, uraian Talcott Parsons tentang perubahan sosial melalui pendekatan equilibrium yang sudah kita bahas sebelumnya, sebenarnya juga mengacu pada konsep struktural fungsionalisme. Hanya saja Parsons dalam membahas perubahan sosial melihat bahwa perubahan fungsi-fungsi dan struktur masyarakat itu berlangsung dalam proses konsensus antara sub-subsistem atau bagian-bagian dalam struktur masyarakat untuk tetap mempertahankan keseimbangan, equilibrium, dalam sistem sosial. Sementara di lain pihak Dahrendorf melihat terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi-fungsi itu sebagai akibat berlangsungnya konflik di antara bagian-bagian atau sub-subsistem dalam lingkungan struktur masyarakat tersebut.
Untuk jelasnya, di bawah ini akan diuraikan proses perubahan sosial dalam lingkungan konsep struktural fungsionalisme menurut pendekatan konsensus atau equilibrium dan menurut pendekatan konflik. 1. Setiap masyarakat merupakan suatu konfigurasi antar unsur-unsur yang relatif bertahan lama. 2. Setiap masyarakat merupakan suatu konfigurasi antar unsur-unsur yang berintegrasi secara baik. 3. Setiap unsur, elemen, dalam masyarakat memberikan kontribusi yang proporsional terhadap berfungsinya masyarakat itu. 4. Setiap masyarakat bertahan di atas konsensus anggota-anggotanya. Dengan demikian, perubahan sosial akan terjadi apabila unsur-unsur di dalam sistem atau di dalam masyarakat berubah, serta mengganggu ekuilibrium masyarakat, lalu bagian-bagian yang lain pun secara bertahap dan dalam suasana konsensus akan menyesuaikan diri. Dalam konteks ini, penganut pendekatan konflik mengemukakan pendapat bahwa 1. Setiap masyarakat setiap saat merupakan subjek perubahan, jadi perubahan sosial itu sifatnya endemik, atau ada di mana-mana. 2. Setiap masyarakat pada setiap saat mengalami konflik sosial, jadi konflik sosial itu sifatnya ada di mana-mana. 3. Setiap unsur, elemen, dalam masyarakat memberikan kontribusi yang proporsional terhadap perubahannya sendiri. 4. Setiap masyarakat berada di atas ancaman sebagai anggota masyarakat oleh yang lainnya, sebagai potensi konflik yang berlangsung terus. Dalam menguraikan lebih lanjut proses konflik sosial yang mendorong terjadinya perubahan sosial, Dahrendorf menyatakan, 1. Pada setiap masyarakat, terdapat dua kelompok yang masing-masing menampilkan peranan positif dan peranan negatif. Keduanya mendapatkan peranan pada kepentingannya masing-masing yang saling bertentangan. Kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan keadaan yang ada sekarang, status quo, dianggap menampilkan peranan positif, sementara kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, dianggap menampilkan peranan negatif. 2. Dengan demikian dalam setiap masyarakat terdapat kelompok-kelompok kepentingan atau interest groups. Tiga, kelompok-kelompok kepentingan, interest group, ini akan berada dalam suasana konflik terus-menerus dalam memperjuangkan terjadinya perubahan ataukah tetap dipertahankannya status quo. 4. Bentuk maupun intensitas konflik antar kelompok tersebut ditentukan oleh kondisi-kondisi empiris yang dialami masyarakat. 5. Konflik di antara kelompok-kelompok kepentingan inilah yang akan mengarahkan masyarakat ke dalam suatu perubahan dalam struktur dan hubungan-hubungan sosial, melalui perubahan-perubahan pada aspek-aspek hubungan masyarakat yang dominan. Apa yang dapat dipahami sebagai inti dari pandangan pendekatan konflik ini bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial bukanlah suatu kelompok yang terintegrasi harmonis dalam arti mengikatkan diri pada suatu sistem nilai yang sama. Masyarakat justru merupakan suatu perpaduan dari kelompok-kelompok masyarakat, elemen-elemen yang mempunyai kepentingan untuk diperjuangkan masing-masing. Secara sederhana, kelompok-kelompok tersebut digabungkan ke dalam kelompok pro perubahan sosial dan kelompok pro status quo. Konflik yang terus-menerus terjadi di antara keduanya menurut teori ini akan membawa masyarakat ke dalam perubahan sosial, lambat atau cepat, demikian pula besar atau kecil skala perubahan sosial yang terjadi, akan tergantung pada faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik, yang mempengaruhi masing-masing kelompok untuk memperjuangkan kepentingannya. Demikianlah pembahasan mengenai pendekatan teori-teori sosiologi modern mengenai perubahan sosial kali ini. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan lanjutan minggu ketiga berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.